Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari tim KKN IPB 2021 kelompok Kebumetra 01. Saya Arindra Sekaputu Valentina dan teman saya. Dan saya Nadine Dasana. Kita mau ngapain nih di sini? Kita di sini mau bagi-bagi tips nih buat para perempuan, khususnya buat ibu-ibu dan juga para calon ibu. Gimana sih cara menyimpan bahan makanan supaya lebih awet? Penasaran ya? Cek dong. Food preparation merupakan sebuah metode dalam mempersiapkan bahan makanan untuk jangka waktu tertentu dengan proses memilah, membersihkan, memotong, dan memasukkan ke dalam sebuah wadah, lalu menyimpannya di lemari es atau kulkas. Sedangkan meal preparation adalah metode mempersiapkan makanan matang untuk dikonsumsi beberapa hari ke depan. Makanan tersebut disimpan dalam kulkas lalu di microwave atau dihangatkan sesaat akan disantap. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari food and meal preparation, yaitu antara lain yang pertama, lebih efisien atau menghemat waktu memasak karena semua bahan sudah siap digunakan. Yang kedua, menghemat uang dan tidak mubazir. Bahan makanan juga tidak akan terbuang atau tidak terpakai karena sudah dipersiapkan dengan baik. Yang ketiga, menjadi teratur, membiasakan diri untuk merencanakan sebelum mengerjakan sesuatu. Kita bisa menghemat waktu dan tidak perlu bingung untuk memasak apa setiap harinya. Keempat adalah meminimalisir sampah organik, dan yang terakhir jadi semangat memasak. Alat-alat yang diperlukan yaitu wadah bertutup rapat dengan berbagai ukuran, tisu, kertas, koran atau plastik, pisau, dan talenan. Kemudian untuk bahan-bahan yang diperlukan yaitu berbagai jenis bahan pangan mentah seperti sayuran dan daging yang dibutuhkan. Untuk penyimpanan kangkung, pertama siapkan food container yang sudah dialasi dengan tisu dapur. Lalu pilih bagian kangkung yang akan dimasak. Sebelumnya kangkung tidak perlu dicuci atau cuci pada saat akan dimasak saja untuk memastikan kangkung dalam kondisi kering sebelum disimpan. Setelah selesai, kita tutup rapat dan simpan di kulkas bagian bawah. Untuk penyimpanan bayam sama seperti kangkung. Pertama kita siapkan food container yang sudah dialasi dengan tisu dapur. Lalu kita juga tidak perlu mencucinya terlebih dahulu untuk memastikan bayam dalam kondisi kering. Kita pilih bagian bayam yang akan dimasak. Setelah selesai, kita tutup rapat dan simpan di kulkas bagian bawah. Selanjutnya, penyimpanan daun bawang dan seledri. Pertama, kita buang bagian akar daun bawang, lalu kita cuci dan keringkan. Pastikan daun bawang dan seledri dalam kondisi kering sebelum disimpan. Kita potong daun bawang dan seledri sesuai ukuran yang kita inginkan. Setelah semuanya terpotong, kita masukkan ke dalam food container yang berbeda antara daun bawang dan seledri. Setelah selesai, kita tutup rapat dan letakkan di kulkas bagian freezer. Untuk penyimpanan tauge, sama seperti sebelumnya, pertama kita siapkan food container yang sudah dialasi dengan tisu dapur. Kita juga tidak perlu mencuci tauge terlebih dahulu untuk memastikan tauge dalam kondisi kering saat akan disimpan. Setelah selesai, tutup rapat dan simpan di kulkas bagian bawah. Selanjutnya untuk penyimpanan cabai. Pertama, kita cukup buang bagian tangkai cabai. Kita juga tidak perlu mencuci cabai terlebih dahulu untuk memastikan cabai dalam kondisi kering saat akan disimpan. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan food container yang sudah dialasi dengan tisu dapur.
Untuk penyimpanan cabai rawit, sama seperti cabai merah, kita siapkan food container yang sudah dialasi dengan tisu dapur. Kita buang bagian tangkai cabai, dan kita juga tidak perlu mencucinya terlebih dahulu. Setelah selesai, kita tutup rapat food container dan kita letakkan di kulkas bagian bawah. Untuk penyimpanan kobis, sama seperti sebelumnya, kita siapkan food container yang sudah dialasi dengan tisu dapur. Kita potong kobis sesuai ukuran food container yang tersedia. Setelah selesai, kita tutup rapat dan simpan di kulkas bagian bawah. Untuk penyimpanan wortel, kita siapkan food container yang sudah dialasi dengan tisu dapur. Kita buang bagian pangkal wortel dan bagian akar wortel yang masih ada. Lalu kita susun wortel di food container. Sebelumnya wortel juga tidak perlu dicuci lebih dulu agar kondisi wortel kering saat akan disimpan. Setelah selesai disusun, kita tutup rapat dan simpan di kulkas bagian bawah. Untuk penyimpanan tomat, pertama kita cukup buang tangkai tomat. Lalu kita susun tomat dengan posisi lubang batang menghadap ke bagian bawah. Setelah semua tomat tersusun, kita tutup rapat food container dan kita letakkan di kulkas bagian bawah. Untuk penyimpanan bawang merah dan bawang putih, kita cukup meletakkannya di tempat yang kering dan terbuka. Untuk penyimpanan bumbu dapur rimpang seperti jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit, kita bisa menyimpannya dalam satu kotak yang sama dan disimpan di tempat yang kering dan terbuka. Jika akan disimpan di dalam kulkas, kita pastikan bumbu dapur rimpang kering setelah dicuci dan tertutup rapat. Untuk penyimpanan tempe, kita bisa memotongnya sesuai ukuran yang kita inginkan jika akan segera dimasak, atau membiarkannya utuh atau dipotong sesuai ukuran kontainer jika akan dimasak dalam jangka lama. Sebelumnya, kita juga tidak perlu mencucinya lebih dulu agar kondisi tempe kering saat akan disimpan. Saat menyimpan tempe, pastikan kotak dan tempe selalu dalam keadaan kering. Setelah selesai dipotong-potong, susun dan rapikan tempe dalam food container. Pastikan tempe dan food container dalam kondisi kering. Setelah selesai disusun, tutup rapat food container dan letakkan di kulkas bagian tengah. Untuk penyimpanan daging, kita tidak perlu mencucinya lebih dulu. Kita bisa langsung meletakkannya di food container dan memberi perasan jeruk. Setelah itu, kita tutup rapat dan letakkan di kulkas bagian freezer. Untuk menyimpan daging ayam, kita bisa mencucinya lebih dulu dan membersihkannya. Dalam penyimpanan, kita juga bisa membumbuinya lebih dulu atau cukup menyimpannya dengan perasan jeruk nipis agar lebih segar dan tahan lama. Setelah selesai, kita tutup rapat dan simpan di kulkas bagian freezer. Untuk menyimpan telur, sebaiknya cuci dan simpan telur di bagian dalam kulkas menggunakan rak telur atau food container. Jangan simpan di bagian pintu kulkas karena suhunya akan naik turun. Untuk menyimpan ikan, pertama kita bersihkan ikan dan pastikan kotorannya sudah dikeluarkan dari dalam perut ikan. Kita susun dalam food container dan simpan menggunakan perasan air jeruk nipis agar tetap segar dan lebih tahan lama.
Setelah selesai, kita tutup rapat ikan dan simpan di kulkas bagian freezer. Untuk penyimpanan tahu, ganti air tahu sebelumnya dengan air baru yang bersih dan matang. Simpan tahu dalam food container dan pastikan seluruh bagian tahu terendam air. Tutup rapat dan simpan di dalam kulkas. Ganti air rendaman tahu setiap hari agar tahu lebih tahan lama. Ditunggu part 2 selanjutnya ya.